Saudara, hasil otopsi memperkuat dugaan ibu dan anak perempuannya tewas dibunuh di Subang, Jawa Barat. Korban diduga dipukul hingga tewas sebelum dimasukkan ke bagasi mobil. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, termasuk suami korban dan istri mudanya. Yosep tak kuasa menahan kesedihannya. Ia harus merelakan kepergian istri dan anaknya sekaligus. Keduanya meninggal dunia secara tragis. Keduanya dibunuh dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil oleh pelaku. Keluarga besar pun masih tak kuasa melepas kepergian Tuti dan anaknya Amelia Mustika. Suasana duka begitu terasa saat keduanya dimasukkan ke liang lahat. Yosep mengaku tak mencurigai apapun di saat-saat terakhir sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Yosep juga menyebut baik ia maupun istrinya tak pernah memiliki musuh. Tidak ada sama sekali, jauh dari firasat apapun dan tidak ada masalah apapun itu. Semoga semua saling memberikan doa yang terbaik. Semua memberikan doa yang terbaik untuk anak istri saya, Amelia Mustika Ratu binti Yosep. Diterima iman Islamnya, dijadikan ahli ibadah, ahli surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Polisi telah melakukan olah TKP di lokasi pembunuhan ibu dan anak di Kampung Ciseti, Subang, Jawa Barat. Olah TKP dilakukan di dalam dan di halaman rumah, termasuk mobil tempat kedua jenazah ditemukan. Tim Inafis juga memeriksa sidik jari di benda-benda yang disentuh pelaku. Dari hasil olah TKP, tim Inafis Polres Subang menduga kedua korban tewas akibat dipukul sebuah papan. Setelah tewas, pelaku menyembunyikan korban di bagasi mobil. Tak ada barang yang hilang di lokasi kejadian, kecuali satu buah ponsel milik anak korban. Lebih lengkap soal pengusutan kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat akan kami tanyakan langsung pada Kapolres Subang AKBP Sumarni. Selamat sore, Bu Sumarni. Selamat sore, Mbak. Bu Sumarni, dari kasus dugaan pembunuhan ini apakah sudah ditetapkan tersangka? Sampai dengan saat ini masih belum, cuma kami sudah menganalisa hasil olah TKP yang kami lakukan dengan keterangan-keterangan saksi-saksi yang kita periksa, dan kita sudah lebih fokus untuk menuju ke pelaku ya. Sudah ada titik terang berarti, Bu Sumarni? Ya, sudah ada, insya Allah. Dengan bukti-bukti yang sudah diusut, apakah ada dugaan pelaku ini adalah orang yang kenal atau bahkan dekat dengan kedua korban? Ya, diduga seperti itu, karena kita melihat hasil dari olah TKP, tidak ada kerusakan dari pintu akses masuk ke dalam rumah, ya, baik dari pintu depan, kaca jendela maupun dari pintu belakang. Jadi diduga pelaku ini sudah tahu situasi di rumah tersebut, ya. Kemudian dilihat dari letak posisi mobil juga ya berantakan. Jadi diperkirakan pelaku ini mungkin membawa sesaat ya mobil yang digunakan untuk menyimpan kedua mayat tersebut, kedua korban tersebut, kemudian memarkirkan kembali dengan posisi yang tidak rapi. Jadi diduga pelaku ini tidak terlalu bisa nyetir ya, tidak terlalu bisa mengemudikan kendaraan. Berarti, kemudian dari jejak alas kaki yang ada di dalam rumah, termasuk dalam kamar juga kita sudah lakukan identifikasi, termasuk kita juga mengambil pakaian salah satu pakaian orang, salah satu saksi lah ya yang ada di TKP, di mana pakaian tersebut ada percikan darah ya, ada percikan darahnya. Jadi kita juga sudah amankan. Oke. Bu Sumarni, silakan Ibu. Kemudian dari hasil otopsi juga kita ketahui bahwa
luka pada kedua kepala korban ini menyebabkan patah pada tulang tengkorak dan memar pada otak Oke. yang diakibatkan kekerasan benda tumpul dan tidak ditemukan ada tanda-tanda kehamilan. Kemudian selaput darah korban, salah satu korban masih utuh ya. Jadi belum ditemukan tanda-tanda kejahatan seksual atau perkosaan dan sebagainya. Oke, baik. Ibu tadi kan disebutkan bahwa pelaku diduga mengendarai atau mengemudikan mobil sebelum memarkirkan di dalam rumah. Artinya ada jejak-jejak paling tidak sidik jari dari pelaku di mobil itu. Ini bagaimana, Bu Sumarni? Oke, dari hasil pemeriksaan kami, jejak-jejak tersebut sudah dicuci dengan air ya. Jadi pegangan di mobil, di setir, dikunci, termasuk ketika menutup kap bagian belakang ya, bagian mobil, bagian bagasi mobil itu sudah bersih. Sudah dicuci. Jadi diperkirakan mereka yang bersangkutan pelaku ini ingin menghilangkan jejaknya ya. Berarti pelaku ketika melakukan kejahatan itu punya waktu cukup lama ya di rumah itu, Bu Sumarni? Ya, diperkirakan begitu. Nah, kita sempitkan lagi, jadi jam 20.00 di malam sebelumnya ya, itu kan suami korban masih komunikasi, masih berada di rumah sebelum meninggalkan rumah. Kemudian meninggalkan rumah dari 20.00 sampai dengan mungkin jam 6.30 atau jam 7 pagi saat ditemukan kedua korban ya di dalam mobil. Nah ini kita masih sempitkan lagi dan kita sekarang sedang juga mengumpulkan CCTV yang ada di sekitar rumah korban. Walaupun di dalam rumah tidak ada, tapi kita berusaha mengumpulkan di sekitar lokasi rumah korban atau TKP ya yang terdekat. Kita akan analisa. Kejadian itu kira-kira pukul berapa, Bu Sumarni? Jadi diperkirakan dari hasil otopsi ya, diperkirakan meninggalnya korban, matinya korban ini diperkirakan pukul 4 sampai 5 pagi. Kemudian korban yang satunya lagi diperkirakan lebih dulu meninggal, lebih dulu dibunuh atau ini ya, karena kakunya beda dengan yang satunya. Jadi yang ibunya diperkirakan jam 5 jam sebelumnya, kemudian sedangkan yang anak diperkirakan pukul 4 sampai dengan pukul 5 pagi. Di lokasi rumah korban apakah ada orang-orang lain atau kerabat lain yang tinggal di sekitar rumah korban? Tidak ada. Jadi hanya berdua saja di rumah itu ya, Ibu? Hanya berdua. Oke. Jadi sampai saat ini sudah berapa orang yang diminta keterangan, Bu Sumarni? Kemarin kita minta keterangan 7 saksi. Hari ini ditambah 10 saksi lagi. Dan kita masih terus menganalisa ya keterangan mereka semua dan menghubungkan satu sama lain. Siapa-siapa saja mereka, Ibu, yang diminta keterangan? Ya ada orang-orang terdekat, keluarga ya, kemudian teman-temannya, kemudian orang-orang yang pernah berhubungan lah dengan keluarga ini. Dan tetangga-tetangga RT termasuk ya, ketua RT dan orang-orang yang ada di sekitar TKP. Oke, korban ini kan ibu dan anak. Apakah ada dugaan motif sementara dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait motif apa yang melatar belakangi pembunuhan ini? Ya kalau motif yang fix kita belum bisa menyimpulkan, tapi kalau terkait dengan dugaan adanya pencurian, perampokan dan sebagainya itu bisa kita katakan belum ke sana ya, karena tadi dari kerusakan area masuk ke dalam rumah dan harta yang berharga juga tidak ada yang hilang ya. Jadi tidak ada di sana. Baik, masih terus dikembangkan. Terima kasih Ibu Sumarni. Terima kasih telah bergabung dan memberikan penjelasan kepada kami di Kompas Petang hari ini. Selamat sore.